Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ibnu Sidik dari kelas TI 18D, NIM 1312. Di sini saya akan menjelaskan planning bisnis saya tentang budidaya ikan mas koki untuk melengkapi tugas mata kuliah ekonomi teknik. Ya, di sini pendahuluannya yaitu ikan mas koki menjadi salah satu jenis ikan yang digemari oleh masyarakat. Ikan jenis ini kerap dijumpai oleh masyarakat di perairan atau di sungai yang jernih yang lainnya. Manfaat dari ikan koki ini memang cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Corak, warna, dan bentuknya bermacam-macam. Ikan mas koki ini banyak dicari dan digemari masyarakat banyak karena dengan keindahannya kita bisa melihat ikan koki yang berenang, ya, jadi refreshing untuk ke pikiran itu ya. Nah, seketika dengan melihat indahnya ikan mas koki ini di Karawang ini tidak banyak dibudidayakan oleh masyarakat lantaran masyarakatnya masih awam dan belum bisa membudidayakannya ikan mas yang berkualitas. Ikan mas koki yang akan saya budidayakan adalah ikan mas koki yang bukan yang seperti di pasaran, melainkan mencoba membudidayakan ikan mas koki dengan kualitas impor Thailand atau yang kualitas grade A, yang nantinya hasil budidaya ikan mas koki ini akan berbeda dengan peternak-peternak lainnya. Tidak heran, banyak sekali toko-toko akuarium yang mewajibkan ketika berjualan harus ada ikan mas koki. Nah, jadi di sini saya akan memanfaatkan usaha budidaya ikan mas koki ini sebagai salah satu bisnis tentunya yang prospek akan bagus. Harga jual ikan mas koki memang bervariasi hingga berpotensi bisnis budidaya ikan mas ini harus dikembangkan. Nah, di sini konsep awal bisnis yang menurut saya budidaya ikan mas koki itu adalah pengenalan bisnis. Maksudnya pengenalan bisnis itu apa, mas koki itu seperti apa, ini cara berbudidayanya seperti apa, terus konsumen, cara menjual ke konsumen seperti apa, peralatan-peralatan yang dibutuhkan juga nanti apa aja akan dijelaskan di slide berikutnya. Terus untuk lokasi strategis, paling saya untuk berjualannya saya hanya menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, atau Instagram. Karyawan saya hanya membutuhkan satu untuk membantu saya terlebih dahulu untuk membuka usaha awal. Harga jualnya saya mengikuti pasar, namun ada kualitas pasti ada harga. Nah, yang ke-7 yaitu adalah keuntungan dan kekurangannya, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini adalah analisis budidaya ikan mas koki. Nah, ikan mas koki dari tabel 1 investasinya yaitu saya membutuhkan 3 pasang indukan mas koki dengan harga senilai 3 juta, tabung oksigen 1 dengan harga 680, kolam terpal yang panjangnya 3 meter kali 2 meter kali 60 itu 3, yaitu 1.500.000, kerangka peralon dan alat-alat lainnya 3 set 600.000, mesin pompanya itu adalah 300.000, 3 aeratornya 6 harganya 150, media filternya 6 set 250, ember cat 6, selang 20 meter cukup satu saja 100.000, coba colokan 100.000, 3 100.000. Nah, untuk tabel yang keduanya di sini ada ikan mas koki. Itu dibagi dengan berapa? Misalnya ini 36 berarti 36 belum berarti 3 tahun. Kisaran seperti itulah, maksudnya ini tabel-tabelnya untuk biaya operasional tetapnya nih seperti ini. Biaya per bulannya terlihat ada di tabel 2. Nah, di sini seperti gaji karyawan kan itu termasuk adalah biaya operasional yang tetap, maka saya dimasukkan ke tabel biaya operasional yang tetap. Nah, di sini tabel biaya operasional yang tetap itu membutuhkan Rp1.964.331.
Nah, untuk tabel yang ketiga adalah biaya operasional per bulan biaya variabel. Biaya variabel yaitu bermacam-macam, ada yang pakan ikan. Saya perkirakan pakan ikan itu 1 bulan 300.000, packing 150, ongkos kirim yang untuk tergantung tujuan sih saya perkirakan 600.000 lah untuk per bulan. Nah, untuk vitamin paling untuk ikan-ikan yang ikan-ikan yang sakit, bahan lainnya ya seperti yang lain maksudnya kalau ada tambahan. Kalau biaya lainnya seperti ngopi-ngopi atau apa, kalau ada tamu kan harus dikasih minum atau apa. Nah, masuknya ke biaya per bulan ya. Air dan listrik ya saya perkirakan 1 bulan cukuplah 150.000 untuk biaya per bulannya. Jadi total di sini biaya variabel per bulannya itu 1.400.000. Nah, total biaya operasional per bulan di sini adalah biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan biaya operasional. Nah, di sini tadi biaya tetapnya adalah Rp1.964.331 ditambah Rp1.400.000 sama dengan Rp3.364.331. Pendapatan per 2 bulan. Kenapa di sini saya menuliskan per 2 bulan? Karena ikan masuk ini bisa dijual belikan kan ada umurnya, jadi tidak mungkin waktu ukuran telur juga langsung dijual, nggak mungkin, berarti ukuran per 2 bulan lah ibaratnya. Tapi kan berhubung saya punya 3 indukan, jadi punya cadangan untuk seperti ukuran-ukurannya. Kayak ikan mas koki ukuran baby misalnya dijual 5.000 dikali 100 ekor sebenarnya 500.000. Ukuran mas koki ukuran small 25.000 satu ekornya dikali 100 ekor sebenarnya 2.500.000 kalau dijual di akuarium atau di mana ya. Ya, satu ekor masuknya medium atau 100.000 dikali 50 ekor, jadi harganya 5 juta. Nah, ini termasuk harga yang mengikuti pasaran lah. Untuk ikan masuki ukuran besar ya big, saya jual paling untuk pemula 150.000 dikali 50 ekor 7.500.000, karena ini yang ukuran big ini bisa sampai 1 juta juga ada. Karena berhubung saya masih pemula belum punya nama, makanya saya jual 150.000 untuk saja untuk per ekor. Jadi totalnya di sini pendapatan saya per 2 bulan yaitu 15.500.000 dari total semua yang ini. Nah, total keuntungan per 2 bulan yaitu laba. Total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Di sini pendapatan saya 15.500.000 dikurangi 3.364.331 rupiah. Ya, di sini tadi yang biaya operasional ini berhubung saya pendapatannya per 2 bulan sekali, saya kalikan di sini 2 bulan kali 2, jadi sama dengan totalnya 6.728.662. Nah, di sini total pendapatan saya dikurangi lagi sebenarnya dikalikan 2 dari biaya operasional ini, jadi 6.728.600. Nah, Rp62 hasilnya Rp8.771.338. Ini adalah pendapatan bersih saya untuk per 2 bulan. Nah, di sini balik modal investasi keuntungan saya tadi kan 6 juta. Nah, total keuntungan saya total investasinya adalah 6.740 dibagi 8.771.338 rupiah sama dengan ya kisaran 2-3 bulan lah. Untuk dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan ya bahwa ikan masuki ini sangat menguntungkan. Penghasilan per 2 bulannya dengan modal dari awal hanya 6.740.000, dengan pendapatan bersih per 2 bulan saja saya sudah 8.771.338 rupiah. Akan balik modal diperkirakan dengan cepat yaitu 2-3 bulan. Kenapa saya berbicara tersebut? Karena keuntungan yang akan diperoleh per 2 bulan sekali, karena panen ikan masuk ini ya seperti itu, paling 2 bulan sekali baru bisa dipanen. Nah, jadi karena ada proses pembesaran terlebih dahulu hingga bisa diperjualbelikan. Nah, untuk kesimpulannya di sini berdasarkan hasil dari analisis biaya penghitungan di atas dapat dilihat bahwa bisnis budidaya ikan masuk ini dipilih karena payback period dan BEP cukup cepat dan keuntungannya bersih, dan keuntungan bersihnya
karena sudah dipotong total biaya operasional yaitu sebesar Rp8.771.338 dan bisa balik modal hanya jangka waktu 2-3 bulan saja dari modal investasi di awal Rp674.000. Terima kasih, selebihnya mohon maaf bila ada suara-suara berisik karena di sini rumah saya pinggir jalan, jadi otomatis berisik terdengar suara-suara motor atau suara yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.